Meskipun Xiao Hua telah membangkitkan kelas profesional pemanggil SSS, dia justru menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Zuin, sebagai dewa kontrak, dipanggil oleh Xiao Hua. Di mata semua orang, ia hanyalah seekor anak anjing yang lucu. Namun, kamu sama sekali tidak panik, karena kamu bukan hanya yang belum pernah ada sebelumnya. Ras Dewa Kairin murni berdarah, tetapi juga seorang yang terlahir kembali dengan sistem penguatan strip magnetik. Baru saja, kamu masih berada di dunia berbahaya yang dipenuhi binatang buas liar. Melihat bayanganmu di permukaan air kolam surgawi, mengeluh mengapa harus bertransmigrasi menjadi anak anjing. Dengan kesal, kamu menampar batu jernih dengan cakarmu, dan air kolam terbelah beberapa kaki oleh kekuatan besar ini. Kamu sama sekali tidak terkejut, karena kekuatan semacam ini saja tidak cukup di dunia ini. Binatang buas lainnya menghancurkan langit dan bumi sesuka hati. Benar-benar perbedaan antara bayi dan naga. Jika bukan karena keberuntunganmu yang selalu baik, di tepi kolam surgawi ini, kamu mungkin sudah dimakan. Menyadari bahwa Inang sedang dipanggil oleh Chosen Wan, sistem strip magnetik takdir mulai mengikat. Inang dapat mengikat satu Chosen Wan. Setiap kali kekuatannya meningkat, strip magnetik akan ditarik secara acak. Inang adalah Kairin ilahi murni berdarah, pembawa keberuntungan ilahi. Setiap penarikan strip magnetik dapat memperoleh bonus kualitas. Tolong tuan rumah pilih untuk mengontrak takdir. Setelah kontrak berhasil, Anda akan pergi ke dunia Blue Star sebagai binatang panggilan. Setelah melihat pengenalan sistem, matamu berbinar, kamu ternyata adalah kilin ilahi. Dan datang dengan sistem. Kilin dalam legenda Tiongkok kuno adalah simbol utama keberuntungan. Kamu juga mengetahui dari informasi sistem bahwa pemanggil takdirmu berasal dari bintang biru. Bintang biru adalah dunia yang sama sekali berbeda dari bumi. Luasnya ribuan kali lebih besar dari bumi, dan semua orang dapat membangkitkan profesi dan menjadi profesional dengan kekuatan luar biasa. Orang yang memanggilku bernama Lin Yao, seorang summoner kelas SSS, bisa dibilang jenius terkuat di Blue Star. Memang bisa dianggap sebagai Chosen One. Tapi dibandingkan dengan identitasnya sebagai Chosen One, yang lebih penting adalah diriku akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Tiba-tiba sebuah suara lembut dan halus muncul di benakmu. Mulai membongkar identitas diri, mendengar suara kontraknya, kau hanya merasa dia agak linglung. Menandatangani kontrak lalu menanyakan usia dan alamat, kau pun segera berpura-pura bijak, membujuk dan menipu sambil mengajukan segudang syarat. Karena akan menandatangani kontrak, tentu saja ini kontrak yang tidak setara. Bagaimanapun, ini adalah kilin mitologis. Keberadaan puncak hewan peliharaan spiritual di masa depan. Bagaimana bisa tahan diperintah oleh seorang gadis kecil? Kamu langsung membalikan keadaan, menjadi tuan atas budakmu. Membalikan pewa pemanggil agar membantumu berlatih. Mendengar gadis itu menyetujuinya dengan bodohnya, kamu membuka mulutmu lebar-lebar dan tersenyum ramah. Tidak sabar untuk menandatangani perjanjian pemanggilan dengan Lin Yao, momen berikutnya cahaya ilahi turun dari langit, membawamu ke dalam formasi pemanggilan. Pada saat yang sama, di SMA Kingsan di sisi lain, diskusi sengit juga sedang berlangsung di antara para siswa. Ritual pemanggilan lelucon dingin itu, memakan waktu lebih lama dari ritual orang dewasa itu, sungguh kokoh tak tergoyahkan. Makhluk kuat macam apa yang bisa dipanggil, dan para guru perekrut dari berbagai universitas sudah mulai memperebutkan kontrak S-Class. Tingkat kontrak umumnya setara dengan bakat, semakin tinggi tingkat kontraknya, semakin banyak sumber daya kultivasi yang diperoleh setelah naik kelas. Saat itu juga, cahaya warna-warni di tubuh Lin Yao tiba-tiba meledak, dan bunga teratai emas muncul begitu saja di langit. Awan keberuntungan berwarna-warni berkumpul di langit, suara 100 tahun bergema di antara langit dan bumi, seolah memberi hormat pada makhluk yang akan muncul. Detik berikutnya, di bawah tatapan panas semua orang, gumpalan cahaya putih perlahan menghilang. Perlahan memperlihatkan penampilan makhluk di dalamnya. Sepasang mata berbinar tajam, tatapannya berbinar-binar. Bisa dibayangkan betapa gagahnya wujud aslinya. Namun seiring memudarnya cahaya putih, pipi yang tembam itu, dan 4 kaki pendeknya terpapar di mata semua orang, itu adalah anak anjing kecil. Semua orang tercengang. Puluhan ribu orang menonton, awalnya mengira akan menyaksikan sejarah, tetapi malah menyaksikan sebuah lelucon. Lin Yao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling menderita saat ini. Ternyata dari alam Shanghai yang penuh krisis, Lin Yao tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Sepertinya dia terlihat lebih menggemaskan saat marah, pemandangan aneh ini membuat semua orang langsung melupakannya. Makhluk ini bisa bicara, tunggu, jangan-jangan ada kemungkinan lain? Banyak binatang aneh yang penampilannya biasa saja, penyamaran mungkin adalah hukum kelangsungan hidupnya. Para guru penerimaan. Semua memandang anak anjing berbulu putih bersih itu, deteksi berhasil, level target saat ini adalah level 1. Ras tidak diketahui, fluktuasi energi internal setengah. Baiklah. Seekor anak anjing tak dikenal, guru wali kelas Liu Ruoyan saat ini menyatakan bahwa orang benar-benar bisa tertawa ketika tidak punya kata-kata. Saat ini, para guru rekrutmen berkumpul, bahkan tidak ada yang mau mengeluarkan kontrak kelas B untuk merekrut Lin Yao. Untungnya, teman sekelas lama Liu Ruoyan, Chili, juga hadir, di bawah bujukan dan paksaan. Chili akhirnya memutuskan untuk berjudi. Lin Yao akan bangkit dan bersedia mengeluarkan satu kontrak G dari Universitas Modu. Lin Yao diam-diam menyeka air matanya, bertekad untuk menjadi lebih kuat. Karena dia adalah anak dari daerah kumuh, yatim piatu sejak kecil, dia lebih memahami betapa berharganya sumber daya. Kemudian Lin Yao memeluknya, dan datang ke kantor bersama Liu Ruoyan untuk membahas penerimaan selanjutnya. Untuk memanfaatkan ini untuk memeriksa hadiah sistem kali ini, selamat kepada tuan rumah. Berhasil mengikat Lin Yao sang terpilih, mendapatkan pita magnet biru Iron Break, memicu keberuntungan kritis. Tingkat strip magnetik naik ke emas, Anda mendapatkan strip magnetik emas, Ceratopsian Kirin Guntur. Ceratopsian Kirin Guntur. Berasal dari binatang ilahi kuno, Kirin Guntur, besi guntur memiliki efek memurnikan tubuh fisik, tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Membutuhkan kemauan yang teguh. Keberuntunganku begitu bagus, pantas saja aku adalah Kirin mitos.
Tetapi pada saat ini, strip magnetik di tubuh Anda tiba-tiba berkedip dengan kilatan petir ungu yang menyilaukan. Kebangkitan strip magnetik baru secara alami akan menghasilkan fenomena abnormal, disertai dengan suara keras. Bergema di kantor Liu Ruoyan bereaksi cepat, menutup mulut Lin Yao dan mundur. Setelah keluar, sesosok tubuh yang bulunya berdiri tegak keluar dari pintu, busur petir berdenyut di bulu yang mengembang. Seolah-olah baru saja tersambar petir, pukulan kritis dari strip magnetik, apakah efeknya seperti ini? Anda yang berani menghadapi bahaya dan ingin masuk untuk menyelamatkan Lin Yao Anda, saat ini sedang mencibir. Suka tertawa, kan? Tunggu sampai kita kembali, kita akan menggunakan kemampuan baru ini untuk mendisiplinmu. Baru saja, melalui percakapan antara Lin Yao dan keduanya, saya mengetahui situasi spesifik dunia ini. Selanjutnya, saya perlu memasuki penjara bawah tanah. Membunuh monster dari jurang untuk meningkatkan pengalaman, dan monster paling takut pada atribut petir. Biarkan Lin Yao melatih fisiknya dengan baik, itu juga akan membuatnya lebih efisien dalam lawan monster dan naik level, dan kekuatannya sendiri akan ikut meningkat. Selanjutnya, Anda melihat panel sistem Anda. Levelnya sudah mencapai level 6. Saya tidak menyangka strip magnetik emas. Langsung meningkatkan Anda 5 level. Strip magnetik dibagi menjadi 5 tingkatan. Putih, biru, emas, ungu, dan merah. Bagaimana jika itu adalah strip magnetik ungu atau merah? Sekembalinya, saya akan mulai mendisiplinkan, biarkan Lin Yao bekerja untuk saya dengan cepat. Anda masih berpikir dengan bangga, ketika Lin Yao memeluk Anda dan ingin membawa Anda ke ruang medis. Di pelukan Lin Yao yang Anda dambakan, Anda merasakan tekanan dari kelembutan, menutup mata Anda dan mabuk. Dan Liu Ruoyan yang mengikuti di belakang, otaknya teringat pada pemandangan yang baru saja dilihatnya, anak anjing kecil itu tampaknya memiliki atribut guntur. Selain itu, kantor saya diperkuat oleh formasi, petir biasa tidak akan bisa merusaknya, yang berarti kekuatan anak kecil ini tidak biasa. Setibanya di ruang medis, setelah serangkaian pemeriksaan, Lin Yao diberitahu bahwa anak anjing itu dikirim tepat waktu, karena jika terlambat, lukanya akan sembuh sendiri. Mata guru medis itu menunjukkan ekspresi aneh, ledakan yang begitu dahsyat hanya melukai kulit. Menanyai Lin Yao apakah dia merasakan bahwa hewan peliharaannya menjadi lebih kuat, Lin Yao merasakan. Arus panas mengalir di tubuhnya, mengangkat tangan sedikit, dan meninju dinding ruang medis. Dinding bergetar, debu berjatuhan, dan bekas luka yang dangkal terbentuk di dinding. Kekuatan pukulan ini. Bahkan profesi tempur biasa pun tidak bisa melakukannya. Lin Yao, yang belum pernah berlatih seni bela diri, juga terkejut. Mata Liu Ruoyan berbinar, dia menjelaskan bahwa pemanggil dan makhluk panggilan memiliki hubungan kontrak. Peningkatan salah satu pihak akan memberi manfaat timbal balik. Peningkatan fisik Lin Yao pasti karena anak anjing kecil ini menjadi lebih kuat. Sepertinya kali ini dia mendapatkan harta karun. Saat itulah kamu mengingatkan dengan malas, ayo, saatnya berlatih, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Biarkan aku melihat seberapa keras usahamu. Liu Ruoyan bertanya dengan penasaran apa janji kalian. Lin Yao berkata tidak ada apa-apa. Dia baru saja berganti profesi dan masih dalam masa penjajakan, jadi dia kembali berlatih dulu. Lin Yao langsung menggendongmu dan berjalan keluar. Sesampainya di tempat latihan khusus sekolah, Lin Yao berbincang santai dan mulai bermeditasi di benaknya. Mengolah kekuatan mental, summoner berbeda dari profesi lain, yang utama dipertimbangkan adalah kekuatan mental. Karena seni memanggil dan mempertahankan keberadaan hewan panggilan menghabiskan kekuatan spiritualnya, metode kultivasi utamanya adalah meditasi. Namun kamu seketika tidak senang, metode latihan yang tidak efisien ini, sang perwira pemanggil benar-benar terlalu malas. Melihatmu mengabaikannya, kamu mulai mengganggunya terus-menerus, langsung menginterupsi meditasinya. Membuat wajah Lin Yao yang putih dan cantik memerah, marah hingga merona, tetapi kamu segera menyatakan bahwa kamu punya cara yang lebih baik. Untuk kultivasi, kamu langsung mengambil sebuah tongkat besi kecil dan memberinya sengatan listrik yang berdenyut. Lin Yao melihat tongkat listrik di tanganmu, menelan ludah, dan bertanya dengan gugup apa yang ingin kamu lakukan. Anda menyatakan dengan wajar, tentu saja pelatihan kejut listrik yang Anda berikan oleh sistem. Dalam penjelasan terperinci penggunaan petir penguat tubuh Kirin, Anda mengetahui bahwa kejutan listrik pada titik tertentu tidak hanya merangsang peningkatan kekuatan mental, juga bisa memperkuat kondisi fisik. Sungguh untung dapat dua hal. Kamu menyebut cara ini metode latihan sengatan abadi. Kamu dengan jahat mengangkat tongkat listrik, perlahan mendekati tubuh Lin Yao. Bersedia menerima perawatan? Tidak. Pelatihan? Lin Yao duduk bersila di bawah sinar matahari, seluruh tubuhnya berkeringat harum. Dengan mata yang terpejam rapat, kau tersenyum puas, menerima sang pemanggil yang sedang berlatih. Adalah pemanggil yang luar biasa. Kau kembali mengangkat tongkat listrik, mendarat di perut bagian bawah Lin Yao. Lin Yao langsung mengerang, kau memberinya semangat secara bersamaan, tersisa 3 tingkat lagi. Tubuhmu telah ditempa awal oleh petir, mungkin akan ada beberapa perubahan khusus. Lin Yao memejamkan mata dan mengangguk kuat. Kau membidik posisi lembut, memukul 3 kali berturut-turut, di sana tidak boleh. Wajah Lin Yao merona seperti senja, dia menahan rasa malu dan tersipu karena diperhatikan, hampir keluar dari kondisi meditasi. Saat itulah, gelombang panas melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ada aliran listrik di meridiannya. Merasakan aliran listrik seperti gelombang pasang, masuk ke jantungnya. Apa yang harus kulakukan? Lin Yao panik meminta bantuan. Kau bilang aku ini Raja Kilin, jangan bergerak, aku akan memeriksanya. Kau menjawab dengan dahi berkerut, meletakkan telapak tanganmu di dada Lin Yao, sentuhan lembut dan luar biasa menjalar ke ujung cakarmu. Sangat romantis, sebuah pikiran muncul di benakmu, matamu berbinar menatap dada Lin Yao. Apakah kau merayuku? Lin Yao menatapmu dengan senyum licik. Awalnya kau ingin menggodanya lagi. Tapi melihatnya terlihat rapuh dan basah, hatimu melunak, kau menarik cakarmu dengan hati-hati agar tidak meninggalkan bekas. Menyatakan bahwa jantungnya telah diperkuat. Setelah mendengar perkataanmu, Lin Yao baru menyadari dia sama sekali tidak menyadarinya.
Detak jantungnya menjadi lebih kuat. Dia menggigil, dua cahaya keemasan melintas di matanya. Aura tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Dia sendiri telah naik dari tahap awal tingkat pertama ke tingkat pertama yang sempurna. Total ada 9 tingkat profesi. Setiap tingkat memiliki 4 tingkatan kecil. Awal, tengah, akhir, dan sempurna. Dia hanya disengat beberapa kali oleh tunggangan pemanggil dengan tongkat listrik, dan dia telah melewati tahap tengah dan akhir. Langsung mencapai tingkat pertama yang sempurna. Tatapan Lin Yao padamu menjadi lebih lembut. Raja Kilin benar-benar harta karun. Sementara di pandanganmu, baris demi baris teks muncul. Panggil Lin Yao untuk tumbuh hingga tingkat pertama yang sempurna, dapatkan 700 poin pengalaman sebagai balasan. Namun, levelmu tidak meningkat. Hanya penguatan tubuh sederhana. Sebagai tunggangan pemanggil level 5, balasan Lin Yao tidak terlalu berpengaruh padamu. Kau memberitahu Lin Yao, jangan heran dengan peningkatan level. Begitu kau terbiasa dengan jantungmu, kau bisa mulai terapi mandi petir. Kau menatap Lin Yao yang berkeringat, menutup hidungmu dan berkata, hari ini sampai di sini. Cepat pergi dan cuci keringat busukmu, kau membuatku pingsan. Lin Yao memanggil dengan malu-malu. Bukan begitu, wajahnya merona. Dia memelukmu dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Rumah Lin Yao berada di distrik sipil kota Kingsan. Lin Yao cukup terkenal di sini. Sepanjang jalan, banyak orang menyapanya. Melihat seekor anak anjing mengikutinya, seorang nenek membawa tas jinjing menghampiri dan berkata kepada Lin Yao, ini ada beberapa Saint Herbs, mau memberikannya pada anak anjing itu? Perutmu berbunyi di waktu yang tidak tepat. Memberi makan Saint Herbs apaan? Aku mau makan hidangan laut yang lezat. Sangat bertulang, setidaknya tulang tingkat tinggi level 1, dahimu berkerut hitam. Menyeret Lin Yao pergi, Lin Yao tersenyum dan menyapa nenek. Membawa Kilin pulang, Kilin yang kembali ke rumah menghadapi masalah serius. Aku bilang pejabat Sen, apa di rumahmu tidak ada makanan ikan? Melihat bakul beras yang kosong. Kekhawatiran muncul di matamu, sementara Lin Yao yang berjongkok di depan kulkas kecil, akhirnya menemukan setengah ekor ikan. Malam ini aku akan membuat sup ikan untukmu, oke? Lin Yao bertanya sambil tersenyum. Kamu menghela napas tak berdaya. Dan memutuskan rencana selanjutnya, menghasilkan uang. Cukup tanda tangani kontraknya. Hehe, Lin Yao sighed while cooking and smiling at you. You also know the contents of the contract. This contract is for tens of millions of resources, but they are all set for. Untuk meningkatkan kekuatan Lin Yao, dan bahkan setelah kontrak selesai, itu akan didistribusikan secara bertahap oleh pihak kedua. Untuk memasuki Dungeon dan membunuh monster untuk mendapatkan uang, juga dapat melatih kesadaran tempur praktisnya, yang lebih penting. Aku juga bisa menjadi lebih kuat dengan mengandalkan Dungeon, dan mendapatkan entry baru melalui sistem, efektivitas kegelapanmu. Diam-diam merencanakan jalur berburu monster untuknya, keesokan paginya. Di dalam kamar tidur terdengar suara napas yang teratur tiba-tiba terdengar suara notifikasi sistem selamat kepada host karena telah membantu takdir Lin Yao. Meningkat ke tingkat 1 penuh mendapatkan kesempatan untuk menarik kata kunci apakah akan menarik. Kamu terbangun perlahan dalam pelukan Lin Yao, mulai menarik. Kamu mendapatkan atribut mata kilin. Matamu bisa menembus segala kebingungan dunia, menghancurkan ilusi, dan matamu sendiri memiliki tekanan ilahi dari klan kilin, kemanapun pandanganmu tertuju, semua binatang tunduk. Kamu hanya merasakan matamu memanas. Sinar cahaya keemasan yang cemerlang melesat dari kedua matamu, seperti dua pedang suci emas yang menerangi seluruh kamar tidur, seperti dalam mimpi. Seekor kilin berdiri di tebing, mata loncengnya menyapu kegelapan di bawah gunung, menyingkirkan semua kabut. Menampakkan binatang buas yang ketakutan luar biasa, tunduk di bawah tekanan seperti banjir. Dan saat ini, levelmu juga ikut naik. Mencapai level 8. Atribut ini dapat meningkatkan kemampuan bertarungmu, efeknya cukup baik. Kamu baru saja selesai menghela napas dan tersadar. Pertarungan adalah pekerjaan kasar, pekerjaan berat, bukankah masih ada Lin Yao, utusan Zen ini? Kamu hanya perlu berbaring saja. Paling banter kamu hanya perlu membimbing kultivasi Lin Yao, cukup bicara dan makan saja. Kamu menundukkan kepala, melihat Lin Yao yang kurus dan lemah, menyusut menjadi bola bulu kecil. Tergeletak di dalam daging lembut rasa nyaman. Aku tidur sampai tengah hari. Lin Yao mengerutkan kening, matanya menunjukkan ketidakpuasan saat dia melihat hewan panggilan malasnya. Masih tidak bisa menendangmu. Jangan berisik, aku, sang kilin, masih perlu istirahat. Kamu berbalik dengan tidak senang, cakar tubuhku menyentuh sesuatu yang salah. Aku membuka mataku. Menemukan diriku sendirian di depan jendela kosong. Lin Yao sudah bangun entah kapan. Kamu tidak tahan dengan ocehannya. Mentransfer informasi levelmu padanya. Setelah Lin Yao membaca level aslimu, dia tertegun. Ternyata sudah level 8. Setiap level dari 1 hingga 10 setara dengan level 1 seorang profesional. Dan para pendatang baru secara alami lebih kuat dari para profesional. Jadi meskipun kamu level 8, kekuatan sebenarnya mirip dengannya yang level 1 sempurna. Bakat macam apa ini? Bisakah aku menjadi lebih kuat hanya dengan tidur? Lin Yao terdiam lama. Jelas dia berlatih keras dan peningkatan kecepatannya sudah sangat cepat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia malah tertinggal dari sang kilin. Lin Yao menatapnya dengan sedikit rasa bersalah. Aku salah menuduhmu, kan? Kamu menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh, murah hati dan luas. Tapi lain kali jangan ganggu latihanku lagi. Lin Yao mengangguk. Dia merentangkan tangannya dan membiarkanmu berbaring di pelukannya. Tidurlah, tidurlah. Aku akan membangunkannya saat sampai di sekolah. Kemudian Lin Yao datang ke kantor urusan akademik sekolah. Hanya yang terdaftar informasi profesionalnya. Mengunggah level, profesi, DLL. Baru dianggap sebagai profesional sejati. Guru yang bertanggung jawab untuk pendaftaran hari ini adalah Liu Ruoyan. Dia melambai ke Lin Yao, menyuruhnya untuk mendaftar di sana. Segera dia selesai menulis informasi levelnya.
Khawatir kecepatan kultivasinya terlalu mencolok, dia sengaja mengubah levelnya menjadi level 1 pertengahan. Liu Ruoyan menyerahkannya begitu saja kepada asisten di sebelahnya. Setelah mengkonfirmasi beberapa hal, saat dia hendak pergi, dia dipanggil oleh asisten. Tunggu, ada yang salah dengan informasi di atas. Level anak ini. Kenapa diisi level 1 pertengahan? Lin Yao tidak bisa bicara banyak. Pantas saja dia murid guru Liu. Pada saat ini, di mata mereka, Lin Yao sudah lama dikeluarkan dari jajaran jenius, dan mereka mulai menertawakannya. Kejahatan manusiawi terungkap pada saat ini. Di mata Liu Ruoyan muncul rasa dingin. Apakah pantas kalian membicarakan muridku? Saat dia hendak marah, Lin Yao menariknya keluar dari kantor akademik. Lin Yao menjelaskan secara rinci latihan khusus yang dia berikan padamu. Memberitahu Liu Ruoyan, dan memamerkan tingkat kekuatan spiritual serta bidang cahayanya, ternyata tingkat sempurna di jalanan. Setenang dia, gunung es ini, otaknya pun mati sejenak. Kecepatan peningkatan ini benar-benar di luar pengetahuannya. Lagi pula, anak ini bicara tentang metode pelatihan motor permanen. Ketika sedang diungguli, dia menjadi marah. Meskipun kedengarannya agak aneh. Tetapi fakta ada di depan mata, hanya bisa menerima penjelasan ini. Sepertinya hewan panggilan ini memang tidak sesederhana kelihatannya. Setidaknya metode pernapasan guru saja tidak memiliki metode pelatihan motor semacam ini. Terus berlatih polos. Lin Yao menyampaikan niatnya untuk menyembunyikan kekuatan. Dirinya masih dalam tahap awal. Sebaiknya tidak menyombongkan diri, hindari menjadi sasaran orang yang berniat buruk. Liu Ruoyan mengangguk. Sebelum menjadi kuat, lebih baik bersembunyi dalam kegelapan dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Jadi dia segera mengeluarkan kalung perak dan memberikannya kepada Lin Yao. Ini adalah perlengkapan guru sebelumnya, kalung pelatihan Qi, yang dapat mengubah bidang cahaya kekuatan spiritualmu, membuatnya sulit terdeteksi oleh orang lain. Kemudian keduanya kembali ke ruang administrasi. Lin Yao langsung memamerkan domain spiritualnya di tengah tahap balik. Ini membuat semua guru tercengang. Ternyata benar, tipe kultivasi elemen ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak catatan pendirian sekolah. Semua orang bergegas mendekat, memuji Liu Ruoyan dan Lin Yao, dan beberapa orang berdiskusi tentang Lin Yao. Bersamamu, ini suara manis pendamping yang terdengar. Seekor kelinci bulan berbulu halus putih bersih melompat keluar, langsung menendang orang yang menentang itu. Terbang, dan berhenti hanya setelah menabrak tunggul pohon. Apakah orang itu Sumeng? Nona tertua dari keluarga besar King San, Sumeng, juga seorang pemanggil kelas SSS. Dia adalah salah satu dari sedikit teman Lin Yao. Dikatakan bahwa kontra itu ditangkap untuknya oleh keluarga pemburu. Seekor kelinci bulan kelas S, Sumeng dan Lin Yao berbicara dengan gembira. Tak lama kemudian, Anda terbangun oleh suara keduanya. Yang terlihat adalah dua puncak gunung beruang yang saling bersaing. Anda tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Spesifikasi ini mungkin lebih besar dari milik Lin Yao. Permukaan giok halus seperti ini pasti sangat nyaman untuk ditiduri. Tepat pada saat itu, Sumeng membuka kedua tangannya dan memberikan pelukan erat kepada Lin Yao. Kehangatan menyerbu, duniamu tenggelam dalam kegelapan dan sesak, seolah jatuh ke dalam air laut yang hangat. Tercekik, Lin Yao terkejut segera berseru, takut menindih Tuan Qilin. Sumeng terkejut juga sedikit terkejut, merasa ada yang menekannya. Dia mengira itu senjata rahasia kakak Lin Yao. Dia melepaskan diri, tetapi melihat seekor anak anjing kecil seperti permen kapas, sepertinya sudah pingsan. Sumeng merasa malu sambil menggaruk kepalanya, menilaimu, dan menyadari bahwa kamu lebih lucu dari kelinci bulannya. 202 kemudian dia ingin kelinci bulannya menularkan pengalaman padamu. Dia tidak bisa banyak membantu roh iblis, ini sudah cara terbaik yang terpikirkan. 203 meskipun kelinci bulannya enggan, dia tidak bisa menolak, lalu dengan kesal berjalan ke arahmu, semua salah anak ini. Kemudian dia ingin kelinci bulannya menularkan pengalaman padamu. Dia tidak bisa banyak membantu roh iblis, ini sudah cara terbaik yang terpikirkan. Meskipun kelinci bulannya enggan, dia tidak bisa menolak, lalu dengan kesal berjalan ke arahmu, semua salah anak ini. Buang-buang waktumu yang melompat, kamu harus dipukul, telingamu bergerak, merasakan sesuatu. Berbalik dan melihat kelinci kecil ini menabrakmu, kamu sedikit bingung, apa yang terjadi? Kelinci muda tidak tahu aturan. Meskipun kecepatan kelinci itu sangat cepat, di matamu seolah diperlambat. Matamu bersinar, langsung mengaktifkan pupil emas Qilin. Kelinci itu langsung merinding di udara. Jantung berdebar kencang seperti lonceng, jurang seolah ditatap oleh binatang buas purba. Su Mengmeng belum sempat bereaksi. Kelinci bulan sudah berputar kembali, melompat ke pelukannya. Su Mengmeng kini dipenuhi tanda tanya. Melihat kelinci bulan yang menari-nari, matanya masih berkaca-kaca, jelas sangat ketakutan. Su Meng tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan kelinci bulan itu, jadi dia hanya bisa mengembalikannya ke ruang kontrak. Lin Yao memandangmu dengan pandangan merenung. Apa mungkin Qilin yang membuatnya takut? Rahasia di tubuhmu, bahkan dia, sang pemanggil, tidak bisa melihatnya. Baiklah, pejabat Sen, sudah waktunya untuk latihan. Aku telah meningkatkan metode latihan Dinamo Yongxin, hari ini pasti bisa membuatmu menerobos. Lin Yao mengangguk, mengundang Su Meng untuk pergi ke tempat latihan sekolah bersama. Dua gadis berperingkat bunga sekolah berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, energi spiritual melonjak, semakin banyak siswa tertarik. Suara yang sedikit lembab terdengar. Kudengar siapa yang punya daya tarik begitu besar? Ternyata Lin Yao kita, seru para siswa yang menonton. Dia adalah tuan muda keluarga Chen Qianze, yang memiliki serigala iblis bermata hitam yang sangat potensial. Keluarga Chen, seperti keluarga Su, termasuk dalam keluarga besar. Paling suka menggerta gadis yang tidak punya status seperti Lin Yao. Su Meng tiba-tiba melangkah maju. Berdiri di depan Lin Yao dan berhadapan dengan Chen Qianze. Namun, Chen Qianze mengeluarkan gulungan kuno, mengatakan dia hanya datang untuk memberi hadiah. Lin Yao tampak waspada. Su Meng mencibir saat itu, apakah kamu begitu baik hati? Sudut mulut Chen Qianze segera melengkung. Saat itu,
Anda juga menjulurkan kepala dari pelukan Lin Yao, melihat ekspresi menyeringai Chen Qianze. Anda terkejut. Bukan saudara, apakah mulutmu sudah lulus pelatihan? Begitu diragukan, mulut bengkok langsung terpicu. Melihat ekspresi Chen Qianze, kamu teringat adegan pertarungan luar biasa yang pernah kamu lihat di video saat itu. Misalnya, setelah menampar Chen Qianze, bertahun-tahun kemudian, dia secara acak berubah menjadi dewa perang Raja Naga dan kembali. Lalu dia memberitahumu untuk menunggu kehancuran sekte. Tidak baik, orang ini akan menyeringai. Cepat robek mulutnya. Perang antara langit dan manusia di otakmu. Pada akhirnya, kau tidak menghentikan mantranya. Chen Qianze menyeringai, ini adalah gulungan pemanggilan yang didambakan oleh setiap pemanggil. Bahkan jika kau hanya membangkitkan seekor anak anjing dengan potensi kelas C, kau bisa memanggil sekali lagi dengan ini. Ya, benar. Lin Yao yang dulu tidak bisa kujangkau, tapi sekarang berbeda. Dengan ini, aku pasti bisa mengendalikan Lin Yao. Tidak peduli seberapa angku dia harus datang dengan patuh. Sumeng sangat mirip. Satu gulungan pemanggilan harganya lebih dari 10 juta. Ini adalah barang yang berharga tapi sulit didapat. Bagaimana kau bisa memilikinya? Chen Qianze menatap Sumeng dengan dingin. Wanita jalang itu ingin merusak rencanaku. Gulungan pemanggilan ini memang tidak asli, tapi dengan ilusi penyihir 4 dimensi. Itu sudah cukup untuk menipu Lin Yao, seorang petarung tingkat pertama. Lagi pula, begitu gulungan ini dibuka, ilusinya akan diatur ulang. Saat itu, tapi Chen Qianze tidak menyangka. Lin Yao menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan tegas. Bercanda sekali. Qilin bisa membantuku mencapai kesempurnaan tingkat pertama dalam sehari. Bagaimana aku bisa rela mengganti makhluk pemanggil seperti itu? Chen Qianze melihat kalian akan pergi. Dia langsung memerintahkan serigala iblis lebah hitam di sampingnya untuk melompat ke depan kalian dan menghalangi jalan, lalu mulai menyatakan cintanya lagi. Seperti plester kulit anjing, dia bersikeras agar Lin Yao menerima ketulusannya. Jangan sia-siakan kebaikan ini. Tuan Chen sangat tulus. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah menikah. Itu hanya membangkitkan makhluk tingkat pertama dengan potensi kelas C mana pantas dengan latar belakang keluarga Tuan Chen. Orang-orang di sekitar berbicara sinis seperti hujan deras. Kau melihat gulungan pemanggilan di tangan Chen Qianze. Cahaya keemasan melintas di matanya. Anak iblis Qilin. Menembus kebingungan. Gulungan pemanggilan juga menunjukkan wujud aslinya, gulungan api tingkat pertama dengan tanda api. Barang murah yang bisa dibuat penyihir kapan saja. Sedikit ilusi saja sudah bisa dianggap sebagai gulungan pemanggilan. Kau mencibir, tanpa menekan suaramu, langsung menimbulkan keributan di kerumunan. Mungkinkah binatang kecil ini bisa melihat menembus ilusi? Wajah Chen Qianze merah padam karena marah. Mulut anjingmu bicara omong kosong. Kau takut Lin Yao akan mendapatkan gulungan pemanggilan dan menggantikanmu, kan? Tapi Lin Yao jelas lebih percaya pada Qilin dan berbalik untuk pergi. Chen Qianze mendengar gosip semua orang, menjadi marah dan malu, dan buru-buru berkata pada gulungan itu. Serigala iblis hitam, bunuh makhluk tingkat pertama yang tidak berguna itu. Jangan sampai melukai pemanggilnya. Serigala iblis hitam tertawa terbahak-bahak. Tekanan mengerikan membuat wajah semua orang pucat. Dia melompat ke depan Lin Yao. Tapi setelah melihatnya, gerakannya sedikit berhenti. Benda kecil ini memiliki aura yang aneh. Tapi dia masih ragu-ragu dan menerjang. Anjing yang baik. Merasakan aura dirinya, berani sekali kau duduk di pinggang, tadinya kau hanya ingin rebahan saja. Sayang sekali masalah selalu datang sendiri. Kebetulan untuk menguji kekuatan maksimum skill. Qilin yang terkejut. Hai, serigala iblis sekte hitam segera merasakan tekanan tak terlihat. Seolah-olah gunung menekan kepalanya, seolah-olah ditarik ke jurang, sepasang mata, menatapnya dengan lekat. Menekan, membuatnya sulit bernapas. Saat ini, di mata semua orang, kaki serigala iblis sekte hitam gemetar tak terkendali. Ekor serigala terselip, terus merengek. Chen Qianze tidak bereaksi terhadap perintah apapun. Melihat situasi ini, Chen Qianze merasa darahnya mendidih, lalu tanpa pikir panjang memerintahkan, aku mengikatmu dengan kontrak hidupku, dalam kondisi darah mengamuk. Robek mereka. Segera, pupil serigala iblis sekte hitam bersinar merah terang, membawa aura kematian. Mengau menuju Lin Yao, darah mengamuk adalah kartu as terakhir bagi para profesional tipe monster setelah membunuh 1000 musuh. Namun merugikan diri sendiri 800. Karena begitu digunakan, monster tersebut setara dengan membakar umur mereka. Dan luka yang diderita tidak akan pernah bisa pulih. Para penonton menatap Lin Yao dengan cibiran, berpikir ia pasti akan mati. Wajah Lin Yao yang dingin menunjukkan keteguhan hati, ia tidak ingin menyeret orang lain. Termasuk dirimu, ingin menghadapi binatang buas yang mengamuk ini sendirian? Mendengar perkataannya, matamu tanpa riak, kau berkata dengan tenang, tidak perlu. Hanya binatang buas yang mengamuk. Kenapa repot-repot begini? Kau menginjak telapak tangan Lin Yao, merasakan keringat dinginnya. Takut, petugas pengikat sutra. Sepertinya energimu masih kurang, harus ditingkatkan voltasenya nanti. Kau tidak terlalu puas dengan penampilan Lin Yao kali ini, berbalik dan menatap serigala raksasa yang menyerbu. Sudah cukup bermain. Pertunjukan berakhir sekarang. Di matanya yang berkilauan keemasan seperti mata Qilin, secercah warna cair keemasan melintas tajam. Tekanan tak terlihat namun kuat menyapu serigala raksasa, hanya terdengar lolongan menyakitkan bergema di lapangan. Chen Qiantian mengumpat. Bahkan dalam mode darah liar dia begini, benar-benar memalukan. Tiba-tiba, semua orang mencium bau pesing yang menyengat. Hahaha, aku pergi. Yang ini pipis ketakutan di tempat. Mendengar tawa ejekan semua orang, Chen Qianze tersipu malu. Langsung menendang serigala iblis sekte hitam hingga terlempar. Serigala iblis yang sedang gila, pada saat ini benar-benar runtuh. Sekilas cahaya dingin dari cakaran serigala. Chen Qianze terlempar paksa, menghantam keras batang pohon besar, pakaian di dadanya robek. Tepat pada saat ini, anak buah yang dipanggil muncul. Anak buah yang tadinya utuh, kini robek.
Sihir ilusi pemikat yang tadinya digunakan untuk memikat Ling Yao kini bereaksi padanya. Chen Qianze tertawa kecil. Sambil melakukan gerakan yang tidak dapat digambarkan, mengejar rekan Kuantan, kerumunan penonton menjadi kacau dan berteriak di dalam. Memanfaatkan kegilaan satu orang dan satu serigala, Ling Yao membawamu dan Su Mengmeng meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Sepanjang jalan ini, aku bertemu dengan guru-guru yang bergegas ke kelas satu demi satu. Kini Chen Qianze benar-benar hancur reputasinya. Ling Yao masih sedikit ketakutan. Jika dia yang membuka gulungan itu, dia akan berakhir seperti Chen Qianze. Untungnya ada peringatanmu, kamu berkata dengan percaya diri, jika ingin berterima kasih padaku. Kembalilah dan tingkatkan jumlah latihannya. Oh, ingin makan sesuatu yang enak, tidak masalah. Lin Yao mengabaikan permintaanmu, menambah daya atau semacamnya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Setelah itu, Su Meng mengucapkan selamat tinggal padamu dan pergi dengan mobil sedan. Kamu juga sudah kembali ke rumah. Setelah Lin Yao menyiapkan makanan untukmu, dia langsung terbaring di tempat tidur. Hari ini terjadi terlalu banyak hal. Kepalanya terasa pusing. Dia hanya ingin tidur nyenyak. Begitu kamu mendengar ini, kamu tidak senang, melompat dari bantalan empuk dan menepuk pipi Ling Yao dengan ekormu. Seekor serigala iblis angin hitam saja sudah membuatmu takut, bagaimana kamu bisa tidur? Ling Yao membantah bahwa dia sama sekali tidak takut. Lebih baik tutup kepala dengan selimut. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong ini. Yang utama adalah metode pelatihan motor listrik. Menyalin itu menyalin, tapi tersengat listrik benar-benar sakit. Kamu tidak suka melihatnya. Seluruh tubuhnya lunak, hanya mulutnya yang keras. Tapi sekarang, aku harus segera membuat Ling Yao memasuki Dungeon untuk mendapatkan sumber daya. Dan aku menyinggung Chen Qianze, mungkin akan menarik pembalasan dari keluarga Chen. Meningkatkan kekuatan selalu benar. Ling Yao menyingkirkan selimutnya, siap untuk berdebat denganmu. Saat dia melihatmu tanpa aturan, cakarmu mengumpulkan hijau giok, guntur kilin melesat. Bukankah cukup jika aku berkultivasi? Kamu hanya tahu cara menggertakku. Lin Yao ingin menangis tetapi tidak bisa saat dia bangun dari tempat tidur. Pelatihan berteriak-teriak pun dimulai. Saat itu, seorang kakek di lantai bawah mendengar keributan dan berkata, anak muda zaman sekarang benar-benar bermain dengan liar. Di markas besar Chen Group pada larut malam, CEO Chen King mendengarkan apa yang terjadi di sekolah pada siang hari. Saat ini dia sangat marah bocah kurang ajar ini, tidak hanya membuat serigala iblis gila dengan kontrak. Di depan umum, dia malah terkena mantra pesona dan melakukan hal-hal yang memalukan. Sekretaris Lei masuk saat itu. Dia adalah Chen King yang dikirim khusus untuk membersihkan kekacauan Chen Qize. Melihat kekacauan di mana-mana, Sekretaris Lei dalam hati mengeluh, tuan muda ini memang keterlaluan. Bahkan CEO grup Chen yang berpengalaman pun bisa dibuat marah olehnya. Setelah melampiaskan amarahnya, Chen King segera kembali tenang. Bagaimanapun, dia tetap anaknya, dipermalukan seperti ini. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia memerintahkan Sekretaris Lei untuk menangkap Ling Yao. Bukan demi bocah ini, tapi untuk menumpahkan kekesalan karena telah menyinggung keluarga Chen kita. Beberapa hari kemudian, suatu pagi, Ling Yao sedang bermeditasi dengan kaki bersila, mencoba menembus ke tingkat kedua. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul di sekeliling tubuhnya. Ini sudah ketiga kalinya kau melihatnya mencoba menerobos. Setelah membaca-baca materi selama beberapa hari ini, kau benar-benar memahami sistem profesional dunia ini. Profesional memiliki tingkatan, untuk bisa naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua, dibutuhkan material dari Dungeon. Dan kondisi khusus, tanpa material promosi, profesional biasa seumur hidup. Sulit untuk menembus tingkat kedua, inilah sebabnya setiap orang dapat membangkitkan profesi. Ini juga alasan mengapa masih ada daerah kumuh. Orang biasa sama sekali tidak mendapatkan bahan promosi. Saat ini, Ling Yao keluar dari kondisi kultivasi. Gagal lagi. Kamu menggelengkan kepalamu tanpa daya, tampaknya ingin meningkatkan kekuatan tempur. Pertama-tama harus menemukan cara. Tiba-tiba tubuhmu sedikit aneh, ada suara seperti air mendidih dari dalam tubuhmu. Suara mendidih. Apa yang terjadi dengan sistem? Untuk tuan rumah. Panggilan itu dilakukan sepenuhnya oleh Ling Yao, mengkonsolidasikan alam puncak tingkat pertama. Anda memperoleh 2000 poin pengalaman Fenbu. Tingkatmu naik ke level 11, mencapai standar minimum untuk membuka garis keturunan kilin. Kemudian suara mendidih di tubuhmu menghilang. Digantikan oleh cahaya putih yang menyala, tubuhmu mengalami perubahan halus, mirip dengan evolusi. Penglihatan, pendengaran, kecepatan reaksi, semuanya meningkat pesat. Tapi kenapa masih sekecil ini? Wajahmu jadi gelap. Selamat kepada host karena telah mengembangkan 1% dari garis keturunan kilin, memperoleh kekuatan ilahi bawaan klan kilin. Laut Zamrud mengusir kejahatan. Dalam mengusir kejahatan, Anda dapat merasakan harta karun berharga di langit dan bumi. Dan menarik kekayaan serta harta karun. Makhluk apapun yang bersamamu akan mendapatkan keberuntungan finansial yang baik. Laut Zamrud, sebagai pertanda keberuntungan, Anda dapat meramalkan bahaya dan pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk memurnikan kesialan. Kekuatan kemampuan evolusi akan ditentukan oleh level Anda. Saat ini, kesialan yang dapat dimurnikan adalah level 15. Benar-benar kekuatan ilahi bawaan, ternyata memiliki dua efek. Dan malapetaka di dunia ini, mengacu pada makhluk atau harta karun yang terinfeksi jurang, berevolusi menjadi malapetaka. Artinya bisa langsung mengevolusi monster Dungeon. Jadi kalau pergi ke Dungeon sesuai level, bukankah itu tak terkalahkan? Sementara itu, Ling Yao masih tenggelam dalam kekecewaan karena gagal promosi, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan panik, perjalanan Dungeon kita berikutnya sudah cukup untuk membeli material promosi. Kau menjelaskan dengan tenang, wajah Ling Yao yang murah menunjukkan kekhawatiran, tapi Dungeon itu sangat berbahaya. Saat berbicara, tiba-tiba dia menyadari penampilanmu tanpa sedikit berubah, menjadi lebih berwibawa. Meskipun ukurannya masih kecil, melihatmu membuatnya geli, dan langsung memelukmu. Ada sampah kelas atas datang, lancang sekali, wanita.
Kau mengangkat kaki, melompat-lompat dengan percikan listrik di ujung jari kaki. Ling Yao menjulurkan lidahnya dengan imut. Kemudian dia membawamu ke kebun sayur di atap. Rumah Ling Yao ada di lantai teratas, paling dekat dengan atap. Dia menanam beberapa sayuran yang bisa dimakan di sini. Namun tiba-tiba kau mengeluarkan peringatan bahwa ada harta karun di sini, tepat saat kau melangkah ke atap. Di benakmu, kau melihat harta karun yang memancarkan cahaya hijau di dekatnya, sementara Ling Yao yang bertanya ingin makan apa. Dia langsung terdiam. Di sana, kau menunjuk ke tumpukan batu bata itu. Dan sesaat kemudian, terdengar suara aliran udara cepat melesat di langit, gelombang kejut yang kuat. Menghancurkan kebun sayur Ling Yao seketika, saat itu terdengar suara dari langit, senang bertemu dengan Anda, Nona Ling. Tuan Chen mengundang Anda untuk berkunjung. Ling Yao segera mengenali burung raksasa di langit itu sebagai kelinci listrik malam dengan potensi S-level. Orang-orang dari keluarga Chen datang untuk membalas dendam. Ling Yao memelukmu dan melompat ke samping, sementara kau menatap dengan diam. Tanah di sana berantakan, batu bata hancur menjadi serpihan, dan harta karun hijau itu tampaknya juga menghilang. Nona Ling, hewan summon ini lumayan, cukup layak sebagai makanan. Kelinci malam, pergi. Gunakan dia untuk mengganjal perut. Kelinci listrik malam meraung, dan terbang ke arahmu dengan tekanan yang sangat kuat. Wajah Ling Yao sedikit pucat, dia hendak menyembunyikanmu di belakangnya. Namun kau langsung melepaskan diri dari pelukan Ling Yao. Aura tak terlihat menyebar di sekitarmu, dua sampah berani menghancurkan harta benda dewa ini. Turunlah. Boom. Dengan suara itu, pergerakan terbang kelinci listrik malam terhenti, terpaksa mendarat, tidak bisa bergerak. Sekretaris Lei juga merasakan rasa sakit yang hebat datang dari kontraknya, seolah-olah seseorang memukul dengan palu. Dia memukul bagian belakang kepalanya dengan keras. Mungkinkah ada ahli? Mata Sekretaris Lei berubah-ubah. Dia langsung berlutut dengan bunyi, plop, bocah ini tidak berniat menyinggung, mohon senior berbaik hati. Semua orang tercengang sesaat, lalu darah hitam muncul di dahi, meminta maaf kepada orang yang salah. Maka cahaya di matamu semakin terang, tekanan darah dari tulang asing menyapu seperti badai petir. Malam tiba-tiba memerah matanya, mengepakkan sayapnya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sekretaris Lei melihat situasi ini dan mengeluarkan sebuah cincin kuno berbentuk naga. Dia meletakkannya dengan lembut di tanah. Senior, ini adalah artefak berharga kelas atas. Cincin 5 elemen, bernilai 1 juta. Mohon senior berbaik hati. Anda lihat matanya bersinar karena di bawah pengaruh menghindari bahaya dan mencari keberuntungan, artefak ini memancarkan cahaya ungu. Nilainya lebih tinggi dari artefak yang baru saja dihancurkan. Sudahlah, masih masuk daftar. Ampuni Sekretaris Lei, biarkan aku membebaskanmu saat kau menarik pandanganmu. Yau Kuai-in malam segera menggelinding. Sekretaris Lei menghela napas lega, menyemburkan darah esensinya ke kehampaan, lalu segera naik ke ekspedisi malam listrik ekstrim. Tanpa menoleh ke belakang, dia melarikan diri dari atap. Lin Yao menatap kebun sayur yang berantakan di mana-mana, tiba-tiba merasa seperti mimpi. Dia mengambil cincin 5 elemen dari tanah lalu menoleh ke arahmu. Malam listrik ekstrim hari ini pasti membuatmu ketakutan, kan? Bagaimana mungkin? Bukankah orang itu bilang ada ahli yang membantunya? Kau menjelaskan seperti itu. Berencana terus berbaring saja. Lin Yao jelas tidak percaya, tapi karena kamu belum mau bicara. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan sore, Lin Yao membawamu ke kantor Liu Ruoyan. Keberuntungan yang bagus, cincin 5 elemen ini harganya mahal. Biasanya di rumah lelang bisa laku lebih dari 1 juta, dan setelah dipakai bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen. Kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah setara dengan memiliki skill penyihir. Liu Ruoyan memuji khasiat cincin itu. Lin Yao juga sangat bersemangat. Mengendalikan elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, dia bisa menyerang dan bertahan dengan bebas. ID ini benar-benar senjata dewa pemanggil. Lin Yao segera di wajahmu yang berbulu halus, menciumnya sekilas. ID Kilin menyeka wajahnya dengan jijik. Bisakah kamu tidak sedikit menahan diri dengan lelucon itu? Lagi pula, biarkan cincin itu untukmu. Aku hanya ingin bersantai. Bagaimana mungkin aku bisa bertarung? Sekarang, ini adalah tujuan resmi dari kedatanganku. Liu Ruoyan mengeluarkan kontrak yang sudah lama kalian nantikan. Satu kontrak terdiri dari 3 bagian. Pertama, sumber daya yang diajukan setiap bulan. Kedua, keterampilan dan item. Ketiga, kartu bank dengan saldo 5 juta. Berapa banyak? Bahkan Lin Yao yang tenang, sebelumnya sudah memiliki persiapan mental. Bahkan terkejut saat mengetahui jumlah itu. Perlu diketahui, pengeluaran tahunannya kurang dari 10.000. Dan ini hanyalah sebagian dari total kontrak. Jangan bersemangat, gadis kecil Lin Yao. Aku belum menjelaskan rinciannya kepadamu.